Selamat malam. Sekarang sudah malam ya di Jakarta. Sekarang sudah jam 23.44. Aku baru bisa bikin rekaman ini malam-malam karena memang juga tadi barusan selesai Zoom meeting, bikin acara Zoom, dan habis bikin acara Zoom juga aku rapat sebentar dengan teman-teman kerja. Nah, jadi baru sekarang ini bisa bikin rekaman ini. Aku bikin rekaman ini itu tujuannya untuk memberikan jawaban atau respon kepada teman-teman yang sudah banyak sekali meninggalkan pesan di postinganku maupun di inboxku ya, Messenger, yang semuanya tuh banyak curhat tentang betapa menjengkelkannya pertanyaan-pertanyaan keluarga besar atau tetangga atau teman-teman yang berkaitan dengan urusan privacy kita dan itu bukan urusan mereka. Jadi misalnya pertanyaan tentang kapan menikah atau kapan menikah lagi kalau kita adalah janda atau duda, dan juga pertanyaan berapa jumlah anak, kapan beranak lagi, kalau ternyata kita sudah punya anak malah ditanya kapan beranak lagi, lalu kemudian bahkan memberikan usulan-usulan yang sebetulnya bersifat kurang ajar dan tidak etik, yaitu apa? Lo kok anaknya cuma perempuan semua, kok cuma laki semua, bikin lagi dong. Sebelum kita ngebahas bagaimana menanggapinya, aku ingin berbagi insight dulu sama teman-teman, berbagi pengetahuan atau rumus yang sebetulnya ini berlaku secara universal di mana-mana. Contoh ya, ini adalah teko isinya air perasan lemon. Nah, teko yang berisi air perasan lemon ini nggak mungkin mengeluarkan kopi. Pasti ngeluarinnya air lemon juga. Nah, sama seperti kepala manusia, kalau isi pikiran kita, hal-hal yang bermutu, pikiran-pikiran positif yang baik, akan keluar juga hal-hal yang bermutu dan baik di mulut kita. Tapi kalau mulut kita atau mulut mereka itu keluar hal-hal atau pertanyaan yang sepele, nggak penting dan segala macam, ya berarti itulah yang menjadi gambaran isi kepala mereka. Nanti kalau misalnya kamu tanya gini, tapi Mbak, ada kok orang-orang yang profesor atau dokter atau insinyur gitu yang pertanyaannya nggak mutu. Ya betul, dia insinyur, pengetahuannya ada pasti, urusan bangunan dan segala macam. Tapi ketika dia menyampaikan pertanyaan yang tidak bermutu atau kata-kata yang keji, kata-kata yang negatif, kata-kata yang gak bagus, berarti kata-kata itu juga ada di kepalanya dia. Karena apa? Teko ini kalau isinya, kalau tidak ada batu di sini, dia mungkin ngeluarin batu. Jadi sama seperti kepala orang. Sekarang kita pahami siapa lawan bicara kita. Nah, jadi kita tahu, oh lawan bicara kita tuh ternyata itu ya isi kepalanya. Oh, kualitasnya itu. Nah, dari sini kita bisa mengukur kan, kita mau ngambil tindakan apa. Gitu. Pertama-tama ada 3 pilihan yang bisa kita lakukan. Satu, memberikan jawaban yang agresif. Ya, memberikan jawaban agresif dengan terserah ya, suasananya seperti apa, kamu yang bisa ngerti sendiri, tapi agresif tuh ya kata-kata keras ya. Misalnya kayak nanya gini, kapan lo kawin? Gitu. Terus katanya aja, kapan lo mati? Terus dia pesan, kok gitu loh? Nah sama, gue juga nggak suka ditanya begitu sama lo. Gitu. Terus bilang, lo tuh kurang ajar ya, misalnya gitu ya. Terus dia bilang, loh, lu pikir lu gak kurang ajar duluan? Lu pikir cuma perasaan lo doang yang perlu dijaga? Perasaanku juga perlu dijaga. Jadi kalau lo berani sama gue berani juga sama lo. Nah, itu pilihan pertama, agresif. Tapi kalau kita bukan orang yang agresif, kita bisa memilih cara lain, yaitu apa? Cara pasif. Cara pasif itu adalah begini loh. Ditanyain sama orang itu cuma gini doang. Terus habis itu kita pergi. Kita tinggalin. Nah, itu bisa kita lakukan selama kita nyaman. Jadi mau kita liatin 1 menit, kita mau liatin 2 menit, mau diliatin 30 detik, terserah kita, senyamannya kita, sesukanya kita, apalagi itu kalau dilakukan di tengah orang banyak ya, itu akan bagus. Kenapa? Itu akan membuat dia gelisah. Nggak usah kasih respon apa-apa, diemin aja, liatin. Habis itu kita pergi. Itu adalah cara kedua. Cara ketiga adalah cara yang disebut asertif. Asertif itu adalah sebuah jenis komunikasi di mana kita menyatakan atau mengungkapkan isi pikiran kita dan isi perasaan kita dengan cara yang baik, sopan, dan tidak pakai emosi. Misalnya gini, ditanya, "Nak, kapan kawin?" Nah, kita bisa ngomong, "Ya, kalau nanya kapan kawin mah ya jangan sama gue kali ya." Lu percaya kan? Lu beriman kan bahwa jodoh dan maut di tangan Tuhan? Nah,
Kalau gitu lu tanya jangan ke gue, tanya ke Tuhan. Itu. Bisa juga kalau yang nanya tuh adalah ya bude-bude kita gitu ya, namanya orang zaman dulu ya teman-teman ya, mungkin kurang wawasan, kurang gaulnya kurang jauh, maka tanya, aduh Dok, kapan toh kowe nikah toh Dok, nggak kawin-kawin, misalnya gitu. Ya kita kan bisa jawab, aduh Bude, kok nanya mulu sih Bude, saya kan bosen lah ya Bude ditanya begitu Bude. Coba Bude tanya aja coba, nanti kalau gitu nanti berdoa di gereja atau sholat, tanyain sama Tuhan, kapan ya Nana nikah lagi, gitu. Jadi teman-teman, kita nggak usah berat hati, nggak usah jengkel, nggak usah kesel. Kita pahami bahwa orang yang bertanya kepada kita itu sebetulnya mencerminkan isi kepalanya. Tuh. Jadi ya sudahlah maklumi saja gitu kan. Jadi kita bisa tahu, oh orang ini perlu diagresifin karena caranya nanya agresif. Oh orang ini nggak perlu ditanggepin. Kita hanya bisa liatin aja, bisa begitu. Jadi teman-teman ambil keputusan lah bagaimana merespon mereka. Tapi yang jelas kita harus ngambil keputusan, kita harus ambil tindakan. Karena apa? Kita nggak bisa cuma berharap, aduh seharusnya mereka nggak nanya dong. Nggak bisa. Ini kehidupan. Dan manusia tuh ada banyak macamnya. Jadi kalau kamu ingin membuat orang itu tutup mulut, lakukan sesuatu supaya mereka tutup mulut. Kita nggak bisa berharap habis itu terdera-dera sendiri, itu salah kita. Kalau kita nggak berani ambil tindakan, terus kemudian kita terdera-dera, lalu kemudian kita berharap, oh mimpi itu nggak terjadi, nggak akan terjadi. Kita harus membuat nasib kita sendiri. Kita nggak pengen ditanyain seperti itu, kita lakukan sesuatu untuk tidak ditanya seperti itu. Itu ya. Jadi kalau itu bicara soal itu basa-basi. Persoalan ada satu lagi kasusnya, ada dua nih. Tadi kan yang tadi basa-basi, ada dua. Orang itu memang tidak niat basa-basi, teman-teman. Dia memang niatnya pengen ngeledek kita, pengen ngerendahin kita. Kalau dia memang niat baik ya, dia tahu kita nggak nikah-nikah. Terus dia tahu kita nggak punya anak. Dan dia tahu ini, apalagi ini keluarga besar sendiri. Tiap tahun ketemu kalau hari raya. Pertanyaan itu lagi kan, itu berarti dia tidak ingin berbasa-basi. Coba aja pakai logika. Kalau kita pengen berbasa-basi sama orang, namanya basa-basi ya, berarti apa? Menciptakan sebuah komunikasi kan. Namanya komunikasi itu artinya apa? Tektok kan, kemudian akhirnya jadi pembicaraan yang menyenangkan dan mengasihkan sampai panjang kan. Nah, kalau dia memang niatnya ngajak bicara untuk komunikasi, pasti dia akan memilih topik yang kita bisa jawab, dan jawaban kita tuh nanti akan jadi pembicaraan yang menyenangkan antara kita dan dia. Tapi kalau belum udah nanya begini, lo gendut ya sekarang ya? Gitu. Atau, nggak kawin-kawin? Gitu. Itu berarti bukan ngajak basa-basi, ya ngajak gelut namanya gitu. Jadi kalau aku ajak gelut itu orang. Tapi kalau Anda bukan model orang yang suka gelut, ya pilihan tadi bisa diambil. Tapi intinya adalah ketahuilah bahwa tidak semua orang yang nanya basa-basi itu pingin basa-basi. Ada yang memang pingin ngeledek. Nah, sekarang agak dipanjangin ya. Kenapa orang perlu ngeledek orang lain? Padahal ini lagi pertemuan keluarga atau ini lagi reuni. Coba, aku juga akan ngasih sebuah tip yang sebetulnya adalah tip psikologis secara umum. Jadi gini, bayangin aja rumus begini. Siapa sih orang yang pengen kurus? Coba ingat-ingat. Orang yang pengen kurus pasti adalah orang yang gendut. Ya kan? Nggak ada orang kurus yang sudah kurus, pengen kurus. Nggak ada kan? Lalu kemudian siapa sih yang pengen tinggi? Pasti adalah orang yang badannya pendek. Seperti itu. Lalu kemudian siapa sih orang yang pengen ngerendahin orang? Secara psikologis orang itu apa coba? Dia pengen ngerendahin orang. Berarti apa? Sebetulnya dia itu inferior. Dia itu rendah. Makanya dia pengen ngerendahin orang supaya dia kelihatan mendingan. Nah, jadi pahami, itulah musuh yang sedang ngeledek kamu sekarang, belaga-belaga basa-basi ngehe itu sebenarnya adalah orang inferior. Dia datang ke resepsi, dia datang ke reuni kita, dia datang ke acara lebaran atau natal kita atau imlek kita cuma buat begitu. Intinya adalah apa? Dia pasti nggak bahagia sama hidupnya, dia tidak sukses, dia tidak puas dengan hidupnya, maka dia perlu nyari tuh korban untuk dia gecek-gecekin supaya dia feel better. Nah, pahami itu, secara psikologis adalah itu. Nah, sekarang tinggal kalian ambil tindakan mau gimana. Mau ditanggapi dengan agresif, pasif, atau asertif. Kembali lagi caranya ya cuma 3 itu sih gitu loh. Nah sekarang coba direnungkan supaya kita bisa hidup lebih bahagia dan kita menciptakan hidup kita. Karena apa? Karena kita take action, ambil action, jangan cuma berharap. Kalau berharap tuh nanti nggak kejadian-kejadian teman-teman, nanti kita akan terus ditanya gitu loh. Aku sudah tidak pernah ditanya-tanya karena memang berani dan aku ngambil action. Pakai 3 cara itu, tergantung siapa dan tergantung suasana dan tergantung gue juga pengennya gimana. Jadi aku pakai semua cara. 3 itu, agresif, pasif,
asertif, kupakai. Nah, semoga teman-teman bisa mempraktekannya ya. Semoga bahagia, sehat selalu, sukses. Dadah.